Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa kembali dengan saya Bu Siti. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 4 tema 8 subtema 3 dengan judul temanya Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku. Namun anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, marilah kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan nanti dapat bermanfaat. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang Ibu sayangi, ya, Ibu akan menyampaikan tema 8 subtema 3 materi bahasa Indonesia. Anak-anakku MI Tarbiyatus Syarifah kelas 4, kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengidentifikasi cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan pengarang yang dibuat dari hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarang dan berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, serta wawasan pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Jadi perpaduan antara pengalaman si pengarang ya bisa digabungkan dengan cerita pengarang tersebut. Selanjutnya anak-anakku, bentuk karya seni 3 dimensi. Misalkan menggambar. Menggambar merupakan ungkapan perasaan seseorang dalam bentuk garis dan warna dalam bidang 2 dimensi yang digores di atas kertas. Nah, anak-anak, ada berbagai jenis gambar, yaitu contoh ada gambar bentuk oval, bulat, persegi, dan segitiga, dan seterusnya. Ya, perhatikan gambar di layar. Selanjutnya anak-anakku, karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Contoh, meja, kursi, lemari, lampu hias, dan patung ya, dan sebagainya. Mungkin di sekitar kalian juga banyak sekali ya. Anak-anakku, selanjutnya ciri-ciri karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Dari depan, dari samping, dari atas, ini ya, bisa terlihat semuanya. Nah, ini. Selanjutnya anak-anak, ciri yang ketiga yaitu memiliki volume atau isi. Ya, ini adalah ciri-ciri dari karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya anak-anakku, 3 jenis benda dalam gambar 3 dimensi. Nah, masih ingat ya benda kubistik? Ya, benda kubistis yaitu benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contoh, kotak pensil, kotak tisu, lemari, meja, bak sampah, dan kulkas. Ini adalah salah satu contoh atau bermacam-macam contoh dari benda yang berbentuk kubistis. Selanjutnya yang kedua anak-anak, ada benda silindris. Nah ya, benda silindris adalah benda yang berbentuk menyerupai silindris atau elips. Contoh, ada botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan guci. Ya, dan lain sebagainya yang membentuk menyerupai silindris ya. Selanjutnya anak-anakku, benda bebas.
yaitu benda bebas adalah benda yang berbentuk tidak beraturan. Contoh, pohon, ya, menggambar batuan, buah, dan benda alam lainnya. Nah, anak-anak ya, tadi ada kubistis, kemudian silindris, dan benda bebas. Selanjutnya anak-anakku, 3 teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Ada teknik arsir, ya. Selanjutnya teknik sapuan, ya, sapuan basah atau akvarel. Kemudian juga ada teknik gosok atau dusel. Kemudian ada teknik blok atau siluet. Selanjutnya ada teknik pointils. Nah, itu ya, teknik-teknik dasar untuk menggambar benda 3 dimensi. Selanjutnya anak-anakku mengidentifikasi unsur cerita fiksi. Nah, unsur intrinsik adalah unsur pembentuk suatu cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Di dalam cerita fiksi juga terdapat unsur intrinsiknya, ya. Selanjutnya, di unsur ini terdapat tokoh. Tokoh ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Selanjutnya ada latar yang menjelaskan tentang keterangan tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya ada konflik atau masalah dalam cerita tersebut. Kemudian juga ada amanat atau pesan yang disampaikan oleh seorang pengarang. Selanjutnya anak-anakku, dalam tokoh cerita fiksi. Nah, tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam suatu cerita yang diperankan dan memiliki peran masing-masing yang berbeda antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Yang pertama, ada tokoh utama. Apa tokoh utama? Ya, tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Nah, tokoh utama ini biasanya mendominasi sebuah cerita, ya, sering muncul, ya, sering dimunculkan. Selanjutnya anak-anak, tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita sekedar untuk menunjang tokoh utama, ya. Selanjutnya anak-anak, tokoh berdasarkan peranannya dalam cerita dibedakan menjadi 3. Ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca atau pemirsa, ya. Selanjutnya ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca atau penyebab timbulnya konflik. Jadi tokoh antagonis ini berwatak jahat, ya. Seringkalinya pemirsa ini merasa tidak senang, ya, gregetan. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya anak-anakku, ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau peran penengah dalam cerita, baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Nah, ini tokoh protagonis ini biasanya sifatnya netral, ya. Kadang bisa bersifat baik, kadang-kadang juga bersifat jelek, ya, seperti itu, ya. Jadi di sini ada 3 perwatakannya, ya. Yang pertama ada protagonis yang bersifat baik, kemudian tokoh yang antagonis yang bersifat jelek, ya. Kemudian tokoh tritagonis yaitu yang bersifat netral. Selanjutnya anak-anakku, cerita fiksi dalam bentuk cerpen dan novel. Nah, cerpen atau cerita pendek, suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya.
dibandingkan karya-karya fiktif lain yang lebih panjang seperti novel. Nah, itu ya. Cerpen ini anak-anak biasanya dibaca dalam sekali duduk ya. Selanjutnya anak-anakku ada novel, yaitu karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelakunya. Karakter tokoh cerita. Nah, tokoh dalam cerita dapat digambarkan dalam berbagai bentuk berupa manusia, hewan, dan tumbuhan yang diberi karakter seperti manusia yang disebut fabel. Nah, perhatikan ada gambar layar itu ya. Itu dongeng apa itu, Nak? Cindelaras. Ya. Pernah dengar ya cerita itu ya? Selanjutnya anak-anakku, pelukisan tokoh-tokoh cerita. Pelukisan tokoh cerita secara langsung, yaitu tokoh dilukiskan langsung melalui uraian, deskripsi, atau penjelasan oleh pengarang. Selanjutnya ada pelukisan tokoh secara tidak langsung, yaitu pengarang tidak menjelaskan secara langsung, namun melalui tingkah laku, ucapan, atau peristiwa yang terjadi dalam cerita. Selanjutnya anak-anak memerankan tokoh cerita fiksi. Memerankan tokoh-tokoh suatu cerita merupakan kegiatan bermain peran. Bermain peran dapat diwujudkan dalam bentuk drama atau pertunjukan. Dalam bermain peran harus memahami sifat atau watak tokoh yang kita akan perankan. Jadi misalkan kalian akan bermain drama, maka kalian pun juga harus memahami sifat atau watak tokoh yang akan kalian perankan. Supaya apa? Supaya menghasilkan suatu cerita yang bagus ya, yang bisa menjiwai, yang akhirnya penonton dapat tertarik ya, gitu. Nah, demikian anak-anak materi yang Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Untuk tugas anak-anak nanti akan Ibu share melalui grup kelas masing-masing ya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa jaga sholat 5 waktunya. Oke? Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.